Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Let us introduce ourselves first. I'm Dina Rahmawati. I'm Afirsta Marcelia Purana. Hello, I'm Andini Maulidiasani. Hi, I'm Farel Naufal Widodo. So, in this video, we would like to present or explain about our physics material, that is, percepatan gravitasi di atas permukaan bumi and kecepatan orbit satelit. So, pay attention and listen carefully. Check it out! So, the first is me. I will explain about percepatan gravitasi di atas permukaan bumi. Rumus kuat medan gravitasi itu sama dengan menentukan percepatan gravitasi, seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Jadi, titik A ke pusat bumi itu berjarak R. Sedangkan titik B ke titik A yang merupakan permukaan bumi berjarak H, sehingga titik B ke pusat bumi berjarak R plus H. Jadi yang pokok di sini kita punya RA yang merupakan jarak titik A ke pusat bumi dan RB yang merupakan jarak titik B ke pusat bumi yang besarnya adalah R plus H. R di sini jari-jari bumi dan H yaitu jarak antara titik B ke permukaan bumi. Jadi, untuk mengetahui rumusnya, kita gunakan perbandingan GB, yaitu percepatan gravitasi di titik B dibanding GA, yaitu percepatan gravitasi pada permukaan bumi. Jadi, GB dibanding GA sama dengan G dikali M per RB kuadrat dibagi G dikali M per RA kuadrat. M-nya di sini sama ya, karena memang bendanya sama. Yang membedakan hanya letaknya pada permukaan bumi atau pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Jadi M-nya di sini bisa kita coret, G-nya juga. Jadi tinggal 1 per RB kuadrat dibagi 1 per RA kuadrat. Kita ubah menjadi perkalian. RA-nya menjadi di atas, jadi RA kuadrat dibagi RB kuadrat. RA di sini besarnya R seperti pada gambar yang tadi, jadi R kuadrat dibagi RB yang besarnya R plus H kuadrat. Atau lebih mudahnya bisa kita tulis seperti ini, R dibagi R plus H dalam kurung kuadrat. Jadi inilah perbandingan antara percepatan gravitasi di atas permukaan bumi dengan percepatan gravitasi pada permukaan bumi, yaitu GB dibanding GA sama dengan R dibagi R plus H kuadrat dalam kurung kuadrat. Di sini GA-nya merupakan percepatan gravitasi pada permukaan bumi ya, yang besarnya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. So guys, for more details, see the following example that will be explained by my friend. Thank you. Saya akan memberikan contoh soal supaya lebih jelas. Jadi soalnya adalah, jika percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa percepatan gravitasi pada ketinggian 3/2R? R adalah jari-jari bumi di atas permukaan bumi. Lebih mudahnya kita ilustrasikan pada gambar berikut. Pertama-tama, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu GB per GA sama dengan R per R plus H kuadrat. Lalu tinggal memasukkan angka, menjadi GB per 10 sama dengan R per R plus 3 per 2R kuadrat. Lalu di sini R plus 3 per 2R-nya kita samakan penyebutnya menjadi 25R kuadrat per 4. Lalu ini menjadi GB per 10 sama dengan R2 kuadrat per 25R kuadrat per 4.
Selanjutnya, kita ubah ke perkalian menjadi GB per 10 sama dengan R kuadrat 4 per 25 R kuadrat. R kuadratnya kita coret jadi tinggal GB per 10 sama dengan 4 per 25. Kita ubah ke perkalian silang menjadi GB sama dengan 10 kali 4 per 25. 10 dan 25-nya masing-masing dibagi 5. Lalu kita sederhanakan menjadi GB sama dengan 2 kali 4 per 5. Hasilnya 8 per 5. Atau dalam bentuk desimalnya adalah 1,6 meter per sekon kuadrat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan orbit satelit. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu orbit dan satelit. Orbit biasa disebut juga dengan garis edar. Pengertian orbit adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya dalam pengaruh dari gaya gravitasi. Sedangkan satelit adalah benda alami atau buatan yang mengorbit di sekitar sebuah planet di bawah gaya tarik gravitasi. Satelit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buatan dan alami. Contoh satelit buatan yaitu satelit Palapa, dan satelit alami adalah bulan yang mengorbit mengelilingi bumi. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan orbit suatu satelit adalah kecepatan yang diperlukan untuk menempatkan satelit ke orbitnya di sekitar bumi. Nah, bagaimana cara agar planet dapat mengorbit dengan lintasan yang tetap dan tidak lepas? Caranya adalah gerakannya harus bekerja gaya sentripetal. Gaya sentripetal inilah yang berasal dari gaya gravitasi sehingga dapat ditentukan kecepatan orbitnya. Nah, misal seperti gambar di samping, jarak satelit dari pusat bumi adalah R, dan jarak, atau dapat dengan kata lain, jarak satelit adalah jarak dari pusat bumi ditambah, atau R, jarak pusat bumi ke permukaan bumi ditambah jarak dari permukaan bumi ke jarak orbital satelit. Satelit bergerak dengan kecepatan V. Nah, yang kita tahu bahwa gaya gravitasi sama dengan G dikali massa bumi dikali massa benda, dan gaya sentripetal adalah massa dikali kecepatan kuadrat per jari-jari. Nah, jari-jarinya adalah jari-jari, jangan lupa jari-jarinya adalah jari-jari dari pusat bumi ke orbital satelit. Karena gaya tarikan gravitasi berperilaku sebagai gaya sentripetal, maka dapat disimpulkan bahwa kepersamaan berikut. F gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Nah, G gravitasi dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat per R. Atau lebih enaknya saya balik saja, M dikali V kuadrat per R dikali M kecil per R kuadrat. Nah, ini bisa dicoret, R menjadi R dan M-nya bisa dicoret. Maka V kuadrat sama dengan G kali M per R. V sama dengan akar GM per R.
Atau jika R atau jari-jari dari pusat bumi ke suatu orbital belum diketahui, maka V sama dengan akar G dikali M besar per R besar plus H, atau sebagai berikut ini. Karena R kecil sama dengan R besar plus H, maka dapat disimpulkan seperti berikut. Nah, selain itu Gm juga dapat diketahui sebagai G kali R kuadrat. Karena apa? Saya sebut ini dapat diketahui seperti ini karena berasal dari G kecil sama dengan G M per R pangkat 2. Nah, sehingga G R kuadrat sama dengan G M, ini R kuadratnya naik ke atas G. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh soal dari kecepatan orbit satelit. Di sini ada contoh soal dari kecepatan orbit satelit. Dari soal tersebut dapat diketahui ketinggian, jari-jari, dan masa bumi. Kemudian gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Karena rumus kecepatan orbit satelit membutuhkan R, jadi kita mencari R atau jari-jari orbit terlebih dahulu. Jari-jari orbit dapat dicari dengan R ditambah H, kemudian jika ditambahkan dapat mendapat hasil 6.605 kali 10 pangkat 3 meter. Setelah itu kita bisa mencari kecepatan orbit satelit dengan rumus akar gravitasi kali massa per jari-jari orbit. Setelah dimasukkan semuanya dapat menghasilkan 8.000 meter per sekon.